Selamat datang dalam perjalanan edukasi kita kali ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah negara membentuk generasi mudanya agar peduli terhadap sejarah masyarakat dan masa depan bangsanya? Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana Jerman mengembangkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau biasanya yang disebut IPS, yang merupakan sebuah mata pelajaran yang di dalamnya mempunyai peran besar dalam membentuk warganya menjadi kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Jika kita menengok ke abad ke-19, pendidikan di Jerman masih sangatlah tradisional. Murid-murid duduk rapi di bangku kayu, guru menulis di papan tulis hitam dengan kapur putih. IPS pada masa itu lebih dikenal sebagai gabungan antara sejarah, geografi, dan pendidikan kewarganegaraan, yang hanya fokus utamanya membentuk identitas bangsa Jerman. Pada masa revolusi industri, anak-anak diajarkan bagaimana negaranya berkembang pesat dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Saat Perang Dunia ke-1 dan ke-2, pendidikan banyak dipengaruhi ideologi politik, bahkan terkadang digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Namun, setelah perang berakhir segalanya berubah. Jerman sadar bahwa pendidikan harus membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, bukan sekedar patuh. Dari sinilah terlahir konsep IPS yang menekankan demokrasi, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Memasuki era modern, kurikulum IPS di Jerman semakin luas, tidak hanya secara Jerman, tetapi juga secara dunia, hubungan internasional, isu-isu global seperti lingkungan, migrasi, hak asasi manusia, hingga tantangan ekonomi dunia. Kurikulum ini dirancang agar siswa memahami bahwa mereka tidak hanya bagian dari Jerman, tetapi juga bagian dari masyarakat Eropa, bahkan warga dunia. Pendekatannya bukan hanya menghafal fakta. IPS modern di Jerman mengutamakan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan kemampuan berdialog. Pernahkah kalian bertanya bagaimana suasana kelas IPS di Jerman? Di sebuah kelas, guru tidak hanya menjelaskan panjang lebar. Sebaliknya, ia menampilkan peta digital di layar besar. Murid diminta untuk mengamati, mendiskusikan, bahkan menanyakan isu terkini. Misalnya tentang perubahan iklim atau konflik yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Di kelas lain, guru mengajak murid bermain peran, ada yang menjadi anggota parlemen, ada yang menjadi jurnalis, bahkan ada yang menjadi aktivis lingkungan. Dari simulasi ini, siswa belajar bagaimana proses demokrasi berlangsung, bagaimana perbedaan pendapat bisa dikelola, dan bagaimana keputusan diambil secara adil. Selain belajar di ruang kelas, IPS di Jerman juga sering dibawa keluar sekolah, di mana murid diajak mengunjungi museum sejarah, tempat memorial Perang Dunia, atau gedung parlemen. Di sana mereka bukan hanya melihat benda-benda bersejarah, akan tetapi juga berdiskusi mengenai pemandu atau sejarawan. Pengalaman berlangsung ini membuat pelajaran lebih hidup, lebih membekas, dan memberi kesadaran bahwa sejarah bukan hanya cerita lama, melainkan cermin untuk masa depan. Salah satu tujuan utama IPS di Jerman adalah menanamkan nilai demokrasi, di mana siswa dididik agar mampu menyampaikan pendapat dengan baik, mendengarkan orang lain, dan menghargai perbedaan. Mereka juga diajarkan mengenai tanggung jawab sebagai warga negara dengan cara mulai dari ikut pemilu, menjaga lingkungan, hingga berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan cara ini, IPS tidak hanya membuat murid tahu mengenai dunia, akan tetapi juga mengajak mereka terlibat dalam dunia nyata. Tentu saja pembelajaran IPS di Jerman juga menghadapi tantangan. Misalnya, bagaimana cara menjelaskan isu-isu global yang sangat kompleks dengan bahasa yang sederhana untuk siswa, atau bagaimana cara menghadapi perkembangan teknologi dan media sosial yang membawa banyak informasi bahkan disinformasi. Namun, tantangan ini justru membuat IPS semakin penting karena melalui IPS, siswa belajar bagaimana memilah informasi, menguji kebenaran, dan mengambil sikap yang bijak.
Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Jerman? EPS bukan hanya sekadar pelajaran hafalan sejarah ataupun peta, melainkan EPS merupakan jembatan untuk kita memahami diri, masyarakat, bangsa dan dunia. Dari ruang kelas tradisional hingga sekolah modern dengan teknologi yang canggih, dari papan tulis hingga layar digital, EPS di Jerman terus berkembang. Dengan memiliki satu tujuan, yakni membentuk generasi yang kritis, peduli dan siap menjadi warga dunia. Karena pada akhirnya belajar EPS berarti belajar menjadi manusia yang lebih baik untuk diri sendiri, bangsa dan untuk dunia.